Hai sobat, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas film animasi Legend of Erso Sims Season 2 dan kita akan membahas filmnya dimulai dari episode 4 sampai dengan 6. Secara garis besar, pada 3 episode ini mengisahkan bangkitnya pasukan iblis penguasa kegelapan yang membantai para prajurit untuk dijadikan pengikutnya. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu mari simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di awal cerita, terlihat di sebuah kota bernama Kota Kilin sedang mendapatkan serangan yang begitu dahsyat. Terlihat pemimpin pasukan tersebut adalah seorang iblis. Salah seorang komandan perang Kilin pun memerintahkan pasukan pemanah untuk melepaskan anak panahnya. Akan tetapi semua serangan panah tersebut tidak berdampak besar. Lalu terlihat seorang mata-mata kerajaan bernama Luxu begitu amat sangat ketakutan, dikarenakan semua pasukan musuh begitu kebal akan terhadap semua serangan. Kemudian ia pun diperintahkan oleh pemimpin pasukan untuk membawa semua laporan menuju ke kota Liangzhou secepatnya. Di sana terlihat beberapa prajurit berusaha menahan gerbang pintu masuk kota. Akan tetapi, dikarenakan gempuran para prajurit iblis yang begitu dahsyat, mereka pun pada akhirnya berhasil memasuki kota Kilin, sehingga pertarungan peperangan dan pertumpahan darah pun tak terhindarkan. Hingga pada akhirnya, banyak korban jiwa yang berguguran. Scene berpindah kepada Ling Jinglong dan Hong Jun. Di sana terlihat Jinglong akan pergi untuk menyelidiki sebuah kasus kematian di barat laut yang telah dititahkan oleh sang raja. Di situ terlihat Hong Jun merasa begitu bersedih atas kepergian dari Jinglong, dan lalu Si Zhao memberitahukan bahwa di kota tersebut telah terjadi pembantaian di tempat-tempat secara bersamaan. Dari sini Hong Jun pun memiliki perasaan buruk mengenai Jinglong yang akan menghadapi banyak monster iblis. Sehingga Hong Jun pun memutuskan untuk menyusul Jinglong dan ikut bersamanya. Saat di perjalanan, Hong Jun pun berharap ketika sampai di tempat tujuan, mereka akan bertemu dengan Morrigan yang sedang mencari keberadaan sang putri. Pada malam harinya, Li Jinglong bersama Hong Jun telah tiba di suatu pedesaan, yang lalu mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah penginapan yang ada di desa tersebut. Setelah itu, Jinglong pun mengobati luka dari tangan Hong Jun akibat dari setengah hari menunggangi kuda. Saat itu juga Jinglong pun menanyakan tujuan masa depan dari Hong Jun, yang lalu Hong Jun pun mengatakan akan kembali tinggal di istana Youjin untuk selamanya. Kemudian datanglah seorang pelayan untuk mengantarkan air panas. Kemudian pelayan tersebut mengatakan kepada Jinglong dan juga Hong Jun bahwa telah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh para iblis di barat laut. Namun tiba-tiba Si Zhao menampakkan dirinya dan langsung berenang di air yang dibawa oleh si pelayan tersebut. Sontak membuat pelayan itu kaget setengah mati, sehingga Han Jun pun harus menegurnya dan segera memberikan bubuk bunga jiwa agar pelayan tersebut tidak mengingat kejadian di saat ini. Scene berpindah di suatu tempat, yang dimana pada saat itu terlihat Luxu sedang mencuri makanan dari penduduk desa dan tidak sengajalah bertemu dengan Morrigan, yang kemudian para warga di sana pun menganggap Luxu adalah orang gila. Karena Morrigan merasa kasihan melihat keadaan dari Luxu, ia pun memberikan uang untuk dibelikan sedikit makanan. Akan tetapi Luxu masih mengalami trauma sehingga membuat dirinya bertingkah seperti orang gila. Kemudian Morrigan pun memberikan sedikit energi miliknya guna menghangatkan tubuh dari Luxu. Kemudian mengajaknya untuk bermalam di tempat Morrigan saat ini. Setibanya di kediaman Morrigan, di sana ia memberikan makanan untuk Luxu. Di saat Morrigan akan mengambil pakaian milik Luxu, ia pun menemukan sebuah surat perintah permohonan dari kota Liangzhou. Kemudian Morrigan pun menanyakan mengenai kejadian apa saja yang terjadi di kota Kilian. Akan tetapi terlihat Luxu masih mengalami trauma dari kejadian tersebut. Kemudian ia pun berlari menuju keluar. Di tempat lainnya, Jinglong dan juga Hong Jun yang sedang menjalani perjalanan menuju kota Liangzhou, tiba-tiba terlihat ada badai salju yang begitu lebat akan menerjang mereka. Lalu Jinglong dan Hong Jun pun memutuskan untuk mencari sebuah tempat guna menghangatkan tubuh mereka.
Kemudian melihat Jinglong pun sangat kedinginan, sehingga Honjun pun memutuskan untuk pergi mencari kayu bakar. Saat Honjun telah berada di sebuah hutan, tiba-tiba muncullah sebuah bayangan hitam yang sedang mengintainya. Akan tetapi Honjun tidak menghiraukan hal tersebut. Kembali keberadaan Jinglong di saat ini, terlihat si Zhao pun merasa ketakutan, disebabkan ia melihat sosok iblis yang sedang mengintai mereka di balik jendela. Scene berpindah ke Honjun yang saat ini akan kembali ke tempat persembunyian mereka. Namun seketika muncullah monster iblis yang langsung menyerangnya, sehingga Honjun pun harus mengeluarkan sedikit kekuatannya. Setelah Honjun berhasil mengalahkan semua monster iblis tersebut, ia pun lalu bergegas untuk kembali. Akan tetapi Honjun pun dibuatnya kembali terkejut, yang disebabkan ia melihat para monster iblis kembali hidup. Saat Honjun terdesak, ia pun berusaha memanggil Jinglong yang langsung melepaskan busur panahnya guna menghalau semua serangan dari para monster iblis. Akan tetapi semua itu pun sia-sia, sehingga mereka pun dikepung oleh para monster iblis. Dengan menggunakan kekuatan lampu hati yang dimiliki oleh Jinglong, ia pun pada akhirnya berhasil melumpuhkan semua monster iblis tersebut. Setelah itu Jinglong pun mengambil bagian dari baju armor dan membawanya pergi. Diketahui bahwa orang-orang yang telah mati itu ternyata dikendalikan oleh para iblis, yang sebagian besar berasal dari dinasti Han. Kemudian Jinglong pun menyimpulkan bahwa mayat hidup yang dikendalikan iblis ini ada kaitannya dengan pembantaian yang telah terjadi. Di 4 tempat secara bersamaan, tibalah Jinglong dan Honjun di depan pintu masuk. Kemudian mereka pun disambut oleh penjaga inspeksi yang bernama Zhang Hao. Dan lalu Jinglong pun mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan masalah yang ia alami secara langsung kepada Raja Provinsi Xifeng. Kemudian datanglah gubernur provinsi itu yang bernama Qin Xinshi, yang langsung mengajak Jinglong menemui sang raja. Setelah Jinglong menghadap sang raja, ia pun melaporkan mengenai kasus yang akan diselidiki. Akan tetapi sang raja membantah pernyataan tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut hanyalah sebuah rumor belaka. Kemudian sang raja pun meminta Jinglong kembali. Dan lalu Jinglong pun menjelaskan bahwa armor yang ia bawa saat ini merupakan armor dari pasukan mayat dalam kendali iblis yang ia dapatkan saat mengalahkan para iblis tersebut. Akan tetapi sang raja tetap menganggapnya hanyalah mengarang cerita. Dan untuk meyakinkan sang raja, Jinglong pun bersumpah dan rela memenggal lehernya jika semua ini adalah kebohongan. Kemudian datanglah Zhang Hao yang membuat sebuah laporan bahwa tidak pernah menemukan keberadaan dari para monster iblis. Setelah Jinglong mendengar hal itu, tanpa ambil pusing, Jinglong pun bersama Honjun memutuskan untuk melarikan diri guna menghindari hukuman yang akan diberikan oleh sang raja. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Legion of Exorcism Season 3 episode 4 sampai dengan 6 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.